Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Anda sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Tidak lupa Ibu ingatkan untuk selalu menjaga jarak di kelas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini Ibu mengawali dengan menayangkan dan memutarkan lagu kebangsaan dengan judul Bangun Pemuda-Pemudi ciptaan Alfred Simanjuntak. Silakan didengarkan. Baik, setelah kita mendengarkan satu lagu kebangsaan sebagai proses stimulus untuk memulai pembelajaran hari ini, dan Ibu harapkan semoga kalian dapat memaknai isi atau lirik dari lagu Bangun Pemuda-Pemudi tersebut. Lanjut, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat 1. Memahami makna keunggulan dan keterbatasan pada interaksi antar ruang Indonesia dan ASEAN. 2. Mengidentifikasikan pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian. 3. Mengidentifikasikan peran-peran pelaku ekonomi dalam kegiatan pengembangan perekonomian nasional dan internasional. Baik, adapun peta konsep kita di semester 2 kali ini mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang pokok-pokoknya terbagi atas 5, yaitu pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 2. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. 3. Perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional. 3. Pengembangan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia.
Dan kelima adalah mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Baik, setelah kita memperhatikan peta konsep tersebut, kita akan membahas pengertian dari keunggulan antar ruang dan keterbatasan antar ruang. Adapun makna dari keunggulan antar ruang yaitu kelebihan tiap wilayah yang berbeda ataupun sama berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, termasuk barang-barang tambang atau mineral, merupakan potensi yang telah dikelola ataupun belum dan yang akan dikelola, berpengaruh pada kegiatan ekonomi, sosial, budaya. Satu contoh adalah keunggulan iklim dan sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan. Lanjut, pengertian dari keterbatasan antar ruang artinya setiap wilayah terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan pembangunannya dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan barang tambang yang tidak ada atau kurang atau tidak memadai sesuai keperluan mereka, sehingga diperlukan kerjasama antar wilayah untuk dapat memperlancar dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Beralih ke materi mengenai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu, kelompok, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Mereka dapat berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Adapun pelaku-pelaku ekonomi yang dimaksud: 1. Rumah tangga atau keluarga atau konsumen. 2. Rumah tangga produsen. 3. Pemerintah. Sedikit melengkapi, tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat dalam dan luar negeri atau pengusaha dalam dan luar negeri. Perhatikan tabel keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN yang dipengaruhi oleh pelaku ekonomi dan berdampak pada penguatan ekonomi maritim dan agrikultural, perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara, dan lebih signifikan lagi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nasional, retribusi pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, contoh dan peran pelaku-pelaku ekonomi. 1. Contoh rumah tangga konsumen. Setiap keluarga berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, luks, dan eksklusifnya. Daya beli dan jenis kebutuhan konsumen ini akan menentukan barang dan jasa yang diproduksi, membantu peredaran barang dan jasa, mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai institusi yang mensejahterakan, dan menetapkan aturan-aturan yang berpihak pada kemaslahatan konsumen. 2. Contoh rumah tangga produsen. Sejenis perusahaan BRI, yang mana BRI berinteraksi dengan rumah tangga konsumen, pemerintah, masyarakat dalam dan luar negeri. Rumah tangga produsen yang menghasilkan dan mendistribusikan produk seperti kosmetik, obat-obatan, elektronik, dan lain-lain. Lanjut, pelaku ekonomi seperti pemerintah sebagai konsumen membeli berbagai peralatan dan perlengkapan untuk membangun sarana dan prasarana negara. Sebagai produsen, mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dengan melaksanakan kegiatan produksi yang diwakili oleh BUMN, PLN, dan Telkom. Sebagai distributor, menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
melalui BUMN, Perum Bulog, PT PPI. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat dalam dan luar negeri. Di dalam negeri kita mengenal pengusaha-pengusaha swasta yang turut memberikan ruang dan warna pada laju kembangnya perekonomian Indonesia. Di luar negeri adalah orang-orang atau badan yang berada di luar negeri yang memperlancar kegiatan ekspor impor barang dan jasa. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan materi hari ini, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas, yaitu 1. Tuliskan 10 sumber daya alam di daerahmu yang memiliki nilai ekonomi dan domestik. 2. Tuliskan 5 potensi sumber daya manusia yang menurutmu diperlukan di 2022. 3. Sebagai pelaku ekonomi, bagaimanakah kamu menyikapi masuknya produk-produk luar negeri? 4. Hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan untuk dapat berbuat sebagai produsen barang dan jasa. Info selanjutnya, tetap membaca buku dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku kalian sebagai kerja mandiri. Dan Ibu berikan sedikit petunjuk untuk membuka halaman 188. Sekian dan terima kasih.